Selamat siang, kita ketemu kembali dan saya sendiri David Firdaus di Firdaus Water Treatment. Kami akan menjelaskan dari hulu ke hilir, satu, instruksi kerja, prosedur kerja, alur proses, dan troubleshooting. Ikuti selalu channel kami, jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Ya, selamat siang. Kami ditemani dengan Pak Anwar dan rekannya untuk membicarakan dari proses awal ya, dari hulu ke hilir. Perlu kita ketahui bahwa sumber dari yang diolah di sini dari air sumur. Kedalaman sekitar 11 meter gitu ya. Ada yang 11, ada yang 10, tapi rata-rata variasi lah. Di sini posisi tanah kondisinya tidak alami ya, karena ini proses ada namanya di timbun ya Pak ya. Oke. Nah, kita lihat dari sumber sini, kita pakai di sini sumber air PAM ada 5 ya. Nanti kita terkoneksi, nanti kita penjelasan ada di kita sudah kirim ya ke WA ya, panel ya. Nanti di sini kita koneknya S1 mungkin F1 ya, S2 F2 berarti kan PAM 2. Jadi nanti hitungannya dari sana Pak, 1 2 3 4 5 ya. Di sini ada 2 proses ya, bisa dikendalikan otomatis. Otomatis ini dimana ketika dia jalan semua, kondisi toren itu penuh, dia akan mati pompanya. Tapi kalau misalkan kita perlu mendeteksi salah satu sumur ini ada yang kurang, kita bisa manualkan, pijit, putar dulu ke arah manual, kita pijit warna merah, matikan. Jadi bisa manual, bisa otomatis. Oke guys, kita lanjut hasil daripada air itu seperti apa. Kita lihat kondisi di penampungan awal, yaitu tandon, atau istilahnya kalau di sini tandon, kalau di Bandung toren ya. Oke, kita lihat di sana guys. Pak, efektif seperti apa? Fungsinya seperti apa? Ketika datangnya bening, masuk ke tandon kedua, air sudah berubah menjadi kuning. Nah, inilah efektif atau optimalnya fungsi oksidasi ini bekerja dengan sempurna. Nah, setelah dia tuh transfer ke sini untuk kondisi level ya, tinggi di mana air itu penuh, kondisi PAM nanti semua mati. Kedua, bila mana nanti ditarik oleh PAM yang kedua di dalam, kondisi airnya dia turun, dia juga akan mati. Sehingga nanti tidak ada PAM itu akan ada terjadi kerusakan. Untuk proses ini kita cukupkan, kita pindah ke dalam untuk proses selanjutnya. Ya, kita lanjut untuk mengoperasikan PAM yang tadi di luar. Cukup lihat di sini sudah kita kasih ID PAM 1, PAM 2, PAM 3, PAM 4, PAM 5 ya. Di sini nanti kita operasikan dibantu dengan Mas Diki. Ketika dalam kondisi otomatis, silakan Pak Mas Diki dibantu coba kondisi. Kalau dalam kondisi otomatis ya, otomatis artinya ketika tandon itu airnya berkurang, dia ngisi secara otomatis. Silakan dibantu Mas Diki. Kalau untuk otomatis, kalau ini berarti tengah itu berarti netral ya. Kalau mau manual, kita ke kiri, ini manual. Manual itu artinya berarti kita kalau mau nyalain pompa itu kita mesti ini di sini. Bentar, M netral sebelah kanan auto ya. Auto. Kita pakai A aja ya. Nah, ngerti ya. Ini difungsikan untuk pompa aja ya, bukan untuk pompa filter ya. Untuk pompa aja. Misalnya ini manual. Ini juga harus manual, Pak. Ini ngidupin pompa 1. Itu kan di sana penuh. Ini pompa 2. Itu nyala itu di sana. Nah, ini kalau ini belum di netral, belum di manual juga nggak bakalan bisa. Ini harus dimanualin semua dulu. Kan pompa 1, 2, 3, 4, 5 ini manual. Itu di sana nyala semua. Dengeran kan? Nah, ini mati. Karena manual kan berarti nyalain sama matiin harus manual toh. Nah, kalau mau auto ini netral lagi. Tengah berarti netral 0 ya. Kalau mau auto ini nyalain.
Ini netral lagi. Ini auto tinggal ke sini aja. Ya. Terus sana nyala. Kalau auto berarti nanti dia mati secara mati sendiri. Otomatis. Karena pakai radar kan. Nah, nanti dia mati sendiri. Ini juga sama. Kalau yang ini bedanya dia nggak bergantung sama ini. Ini manual nih. Saya kasih manual. Coba Pak sini. Manual. Saya matiin ya. Berarti ini lens 1 aja ya. Lens 1, ini lens 2, ini manual juga. Ini 1 ya. Nah, saya matiin ya. Nah, kalau mau auto tinggal gini aja. Itu udah penuh, makanya dia nggak nyala. Ini juga sama, dia udah penuh. Nah, kalau manual nggak nggak penuh, dia nyala terus orang manual. Oke ya. Satu lagi berarti L1 filter, L2 filter, lens ya. Ya, lensa ini lens 1 ini kita udah kasih tahu. ini untuk sirkulasi ozon. Sirkulasi ozon. Ini untuk sirkulasi ozon. Ozon itu yang itu. Kita kasih tanda O3 ya. Ozon juga, kalau ozon udah pasti otomatis. Karena nanti kalau dia penuh, dia pakai radar juga. Kalau dia penuh dia sirkulasi terus. Tapi kalau misalkan nggak ada airnya, itu ada radar. Dia nggak bakalan. Nah, dia sirkulasi. Ozon ada on off-nya sendiri juga ozon. Pompanya. Nyalain pompanya ya. Iya, untuk sirkulasinya. Tapi dia otomatis ozonnya juga nyala. Wah, berarti sama apa? Bareng sama ozon. Bareng sama ozon. Kalau nggak ada ozon kita sirkulasi mau sirkulasi apa kan? Tapi ozon di sana ada tombol sendiri. Oke, kita next yang ini cukup ya. Kita langsung ke power untuk menyalakan. Kita loncat dulu karena biar satu paket ya untuk mengoperasikan. Kalau ini untuk nyalain kap. Kalau kap kan masing-masing udah ada di sana udah ada MCB-nya kan. Paling kita tinggal naikin ini aja. Kalau ini untuk kompresor, ini untuk mesin botol, ini mesin galon, ini untuk cuci galon. Nah, ini untuk pompanya. Pompa galon, botol. Kan kalau misalkan kita mau nyalain misalkan mesin kap, kita perlu pompa supply kan. Pompa supply untuk ke mesin cupnya air. Nah, dia pakainya ini. Ini sama ini kalau manual. Ini untuk galon nih. Galon manual. Galon untuk manual. Kita bisa lihat ini. Nah, ini untuk botol. Manual. Ini otomatis sama UV yang sana nyala ya. Ini untuk manualnya. Untuk cup. Ya. Kalau untuk auto ya kayak biasa. Botol. Kalau auto berarti kalau auto sensornya di mana? radar, ada di radar. Radar produksi. Itu kan misalkan itu kan di mesin botol. Kita kan mau ngisi itu, kita tinggal ke sini ya. Berarti itu udah penuh. Iya. Auto. Ini untuk cup juga sama, auto. Nanti settingannya auto semua. Kita manual cuman ini aja biar ada dua ini loh, ada manual ada auto. Iya, ada perbandingan. Tetap kalau misalkan radar rusak atau apa kan itu harus pakai manual. Iya. Nah, ini juga sama. Oke. Silakan ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya. Ada? Oke, nggak ada. Nggak ada ya? Ya. Ini tadi GBC ini. Ini pompa. Kalau ini mesin botol, ini mesin galon, ini pompanya. Pompa yang ini. Kalau ini diturunin, dia otomatis nggak bakalan nyala. Paling kontaktornya aja, tapi pompanya nggak nyala karena harusnya kan ngatur. Jelas ya? Sudah tersusun dan terstruktur ya. Kita lanjut kita ke proses. Ini power untuk mengoperasikan ke semua mesin. Ini voltase arus ya, arus. Oh ya, kita jelaskan untuk mengecek RST-nya coba. Ini voltase ini untuk Coba lihat. 220 ya, satu pasnya ya. Ya, satu pasnya. R-nya pas nih 220. 2219 lah. Ini S, ini T. Ini untuk satu pasnya ya. Pas 220. Nah, ini tiga pasnya nih, RRS. Ya, oke. Ah, 380 malah 390, bagus kan? Nih, 390. Ini ST, ini TR. Bagus semua kalau untuk voltase. Kalau ini untuk kalau misalkan dia nggak kerja nggak ini. Nggak ada beban. Ini ampere. Nggak ada arus yang diambil. Cukup ya? Oke, kita lanjut
nanti Pak Anwar silakan sambil kita teruskan ini kita sebelumnya juga pernah di channel lain atau di YouTube Firdaus Water Treatment ya sudah saya jelaskan. Sini sih ada semuanya ya. Jadi sini kita prosesnya diaktifkan di power 1 dan filter 1, ada lens 1, ada lens 2 ya. Nah, di sini isinya apa? Sen itu saya tidak jelaskan di sini. Kalau kita lihat dari gravel ada zeolit, ada silika, ya ada pasir aktif ya. Jadi kalau isi itu sebetulnya gimana dominan air tanah itu seperti apa? Kalau dia tuh dominannya ke arah zat besi, biasanya dominan ke karolit atau istilahnya pasir aktif ya. Tapi kalau dominannya dia tuh mangan, kita juga di sini harusnya menyesuaikan juga dengan super manganis green sand ya untuk medianya. Nah, sekarang mungkin ditanya apa sih fungsinya sand ini? Sand ini kalau lihat dari dimensi dia 16 in. Kemudian outputnya 1 in. Kalau lihat dari kubikasi ya, kubikasi sebetulnya gimana pompa pendorong. Kalau pompa pendorong itu 3.500 per jam, dia mengikuti dorongan pompanya. Tinggal yang diatur apa? Ketika ini mau manhole ganti media, komposisi di sini ada gravel harus ikuti lagi. Misalkan dibongkar, ada batuannya pisahkan. Itu bisa dipakai lagi kalau gravelnya ya. Tapi yang lainnya jangan. Karena apa? Nanti dia ada namanya titik jenuh. Yaitu apa? Bisa kelihatan dari secara fisik si tanah si pasir itu dia lengket dan berwarna kuning ya. Itu tingkat jenuh. Kedua, tingkat jenuh selain dari fisik, mungkin ketika ini dicuci, dia airnya kalau dia dicuci bolak-balik tidak bening terus, dia kuning terus, menunjukkan berarti media ini sudah jenuh. Jadi cirinya yaitu ketika dicuci tidak bersih-bersih, dia tuh kuning terus. Nah, ini harus waktunya dan harus dihitung berapa besar dia tenaga pemakaian air dan berapa besar efektifnya kalkulator yang kita pasang. Makanya kalau ingin ini semua tidak bekerja dengan ideal, semua otomatis. Artinya toren itu yang di tandon yang di luar itu nggak boleh dimanualkan. Ketika dia mau ngambil, tahu-tahu dia nggak bisa on kan, karena air di sana kosong, betul nggak? Tapi kalau semua otomatis, dia turun levelnya di 3/4 atau setengah, dia langsung isi. Ini juga nanti kejar-kejaran, dia ngisi, ini juga dia narik, ya. Penjelasan ini dengan yang dua sama. Yang penting di sini sen itu apa? Kalau bicara kuantiti mungkin ada rumus ya. Jadi VR kuadrat kali jari-jari kali tinggi ya dikali 70%. Nah posisinya 70% seginilah medianya. Kalau nanti overhaul nanti ganti, jangan sok tahu pasang penuh itu nanti salah total. Karena apa? Airnya nanti kecil. Ya, gak akan benar, dan back cost juga gak akan benar. Nanti dia tuh kecil aja keluarnya airnya, yang nanti yang rusak nanti pompa. Nah, oke. Next kita pindah kedua. Di sini full karbon aktif. Jadi di sini sen untuk menahan kandungan logam. Di sini khusus untuk menghandle ke rasa dan ke bau ya. Di sini karena ada kalkulator, bau sudah nyahkan lah atau sudah ditiadakan lah karena dengan benturan udara dan matahari ya. Nah ini jadi efeknya ke sini media itu tidak cepat jenuh karena proses pertama kita sudah dilalui. Nah makanya kita harus dari awal supaya ke sini nyambung kan permasangan ke satu, kedua, ketiga. Nah, barusan satu ya udah, kedua, sekarang ketiga. Beda ya. Kalau dibedakan, kenapa bedanya apa sih? Tabung yang terakhir dengan tabung sebelumnya. Kalau yang satu kedua isinya beda tapi fungsinya sama, absorb, penyerapan. Penyerapan artinya dia adanya alur air, kalau bahasa airnya flow rates, dia menyerap ke dalam batuan tergantung pori-pori dan tergantung output dari sininya. Dia juga sama, kalau di sini beda, bukan absorb tapi penukaran ion. Makanya saya tulis resin kation, bukan demin. Demin beda lagi sistemnya. Kalau ini namanya softener. Fungsinya untuk apa aja? Dia menghandle semua kandungan ion positif yang ada di unsur molekul air, kayak kadmium, nitrat, nitrit, Fe, Mn,
kemudian kalsium ya, itu semua di handle. Tapi di sini ada aturan main dan aturan namanya masa jenuh lifetime. Kalau mobil mungkin olinya berapa kilometer ya. Kalau ini nanti dihitung dari laporan orang produksi. Pak, galon hari ini sekian, hari ini sekian, seminggu berapa galon. Pak, yang cup sekian dus hitung. Nanti konversinya liter. Setelah dia dihitung nanti ketahuan kan kubikasi semuanya berapa. Supaya ini hitungannya kalau ingin ada tahu resin kation ini isinya 5 sak. Satu sak isinya 25 liter. Jadi isinya 125 liter. Nah, pertanyaannya Pak, 1,5 liter itu bagaimana untuk mengukur kadar jenuhnya? Itu ada hitungannya. Satu sak itu bisa mewakili dan bisa mencapai 11.000 liter. Berarti kalau kali 5 ya sekitar 11 dikali 5 55.000 liter, ya kan? Nah, Pak tahu dari mana nih 50 liter kita ini regenerasi? Laporan dari sini outputnya. Seminggu, sebulan, oke sekian, berhenti. Nanti kita training terpisah karena kita hanya bicara dulu secara global. Siapkan nanti kayak ini garam korosok. Untuk ini beda ya. Dia satu saknya itu 7 kilo. Berarti kalau 7 kali 5 ya. Sekarang kalau pertanyaannya Pak ini sekian kilo dia mau dibikin berapa? Silakan. Mau yang penting dimensi ini harus hitung juga airnya. Kalau ingin tahu airnya ini PR kuadrat kali jari-jari kali tinggi. Ya kan? Tinggi berapa? Sekian. Ya udah sekian, nanti isinya ini plus minus lah mungkin antara kalau diliterkan ya di 150 liter lebih lah. 200 liter ke bawah lah. Nah, ini nanti dibagi 3. Ya, misalkan ini kalau dihitung setelah dihitung misalkan 10 ya, bagi 3 jadi 50 liter. 50 liter 3 berarti ya. Tadi hitungannya berapa? 7 kilo dikali 5 berapa? Hah? 35. Ah, 35 dibagi 3 berapa? Berarti satu embernya sekian kilo. Nah, caranya gimana? Masukin garam, kocek. Kalau udah dikocek, kalau misalkan garamnya kotor, siapkan kain yang agak ya kain bekas lah. Pindahkan si air itu. Nanti si garam kotornya keluar tersisa, tersaring. Ngerti kan sampai sana ya? Jadi hitungan nanti ada secara praktek, nanti secara tertulis. Yang penting ini harus di level berapa? 7 dikali 5. Karena 7 itu dari hitungan 1 sak. Oke ya? Oke. Nah, ketika ini sudah nanti kita praktekkan. Di sini ada namanya drain slow, drain refill. Nah, ketika ini walaupun ini di bawah, usahakan siapkan nanti ada semacam bangku segini. Nanti embernya naik. Kenapa? Pertanyaannya agar kalau kondisi airnya agak naik, dia beban untuk menghisapnya dia nggak berat. Nanti kan dia mungkin lewat ya tadi ya. Air yang mau itu dari sini. Jadi mau kita ngolah di garam, dia putar ke drain slow ya. Dia keluar nantinya. Nah, nanti sudah keluar, kocek dengan garam. Nanti di sini ada putar lagi regenerasi ya. Ada tulisan regenerasi ya. Dia masukin nanti dia kehisap. Masuk ke sini, hitungannya apa yang tadi saya bilang. Berarti tadi yang 150 liter itu. Ya, kalau hitungannya 1 ini 1 liter. Setelah beres, tunggu sampai dia itu agak menyerap, minimal 15 sampai setengah jam. Berarti apa? Pump ini matikan dulu. Jangan ngapa-ngapain. Udah aja matiin. Baru melakukan next yang lem 1, ini lem 2 sama. Jadi tadi mungkin kelewat ya. Kalau di sini pencuciannya Pak mungkin tadi lewat seperti apa sih harus dicuci? Pencucian itu kita harus menemukan yang namanya indikasi ya. Coba lihat di sini indikasi di sini. Nah, di sini indikasi kalau sebelah mana ya? Oh, tambah. Nah, di sini ya, Pak Anwar coba lihat ya. Ini sengaja supaya nggak terbentur.
indikasinya bisa dua yang dilihat, kubikasinya besar atau kecil, jernih atau tidak. Ini siapkan kalau pakai kendi boleh ke bawah aja. Ini buat ngetes aja bahwa kemampuan ini tuh normal atau abnormal. Kalau normal dia tuh bening dan kencang kan. Kalau nggak normal berarti dia kecil atau keruh. Ketika ini dites kecil, lakukanlah ke sini. Indikasinya kecil atau keruh, ke sini. Dia hanya putar dengan syarat ya. Ini pam nyala. Pertanyaannya mungkin terjadi begini. Pak, gimana saya mau ngebekos tapi kondisi tandon di sana penuh, ini dinyala. Tadi udah bilang manualkan. Karena kan kalau otomatis ini nggak akan berfungsi. Di sana masukkan ke manual nanti dia bisa nyala. Untuk apa? Ketika tandon di sana penuh tapi pengen nyala. Nah, kita pijit manual. Nah, setelah manual ini putar aja ke arah bekos, pasrin, bekos, pasrin. Pasrin itu proses penyaringan tapi dibuang. Jadi dia gini, proses kalau ingin lebih detail. Ketika pam itu menendang masuk ke dalam filter, dia dari atas ke bawah kan, itu penyaringan. Tapi kalau dia nyuci terbalik, dia menekan nanti yang diatur dia klep di sini, dia dari bawah ke atas, ya. Dan satu lagi penyaringan dan pembersihan. Yang mana? Yang tadi ada 3 tahap, backwash, Bekos, pasrin, filter. pasrin maksudnya. Filter, Cara ya. kerja pasrin. Pasrin itu bilas. Jadi dia tuh prosesnya penyaringan tapi dia tidak masuk ke level kedua. Oke. Nggak masuk sini, masuknya ke sini. Oke, Makanya kenapa? Pertanyaan mungkin, Pak, ini buat apa nih? Nah, ini nanti saya kasih ada tanda ini semua ya. Cuci, ini cuci. Nah, ini backwash sama ini nanti tandanya pernah ke sini. Kalau ini proses ke sini. Kalau ini out ketika melakukan perawatan, nanti dia alurnya ke sana. Ke sini. Oke? Ya. Diulang ya. Kalau proses dia masuk 1 ke 2, 2 ke 3. Tapi ketika dia perawatan, dia lewat di sampingnya. Oke kan? Ya. Untuk penjelasan filter samping sama apa namanya itu proses kalau ini ada berapa tahap? sudah. Jadi untuk pengoperasian ke 5 sumur itu ada di sini sudah kita kasih tanda ya. Di sini M, N, A manual, ini netral, ini auto. Nah, kondisi yang yang semestinya semua harus auto supaya apa? Ketika penuh toron semua pompa mati. Pertanyaannya kenapa harus ada manual? Ketika misalkan sumur salah satu ada yang kosong kurang, ini kan kalau nggak dimanualkan nanti pompa hidup air nggak ada rusak kan. Nah ini siapa tugasnya? Anda harus catat laporan ke bos, Pak hari ini ngisi sekian level aman, Pak bisa ngisi sumur ini kurang yang saya matikan. Oke, berarti ada laporan. Jadi apa? Lakukan, catat lakukan. Ya itu tugas Anda ya. Jadi ini tinggal mengoperasikan aja ya nanti sudah dikasih tanda di sini untuk PAM 1, PAM 2, PAM 3, 4, 4 sampai 5 ya. Kalau menurutnya ini nanti kita kasih ID dari 1 sampai 5. Tandanya. Ya, kita kasih tanda ya. Nah, Anda harus istilahnya punya kreatif, kekurangan kayak ini ID. Ini ID juga penting. Anda ngerti apa maksudnya, kemana ya. Dan nanti kita kasih tanda ya. Sumur 1 F1 atau PAM 1 sama lah, PAM 2, PAM 3. Jadi kalau itu sumurnya ini PAM-nya kan gitu ya. Sampai ini jelas ya. Jadi auto ada maksudnya, manual ada maksudnya untuk mengecek salah satu bila mana tidak di-on-kan. Kemudian untuk mengaktifkan pompa yang di sini ada istilah namanya len 1, len 2. Jadi ini semua kayak kereta api lah. Yang ini jalan ya. Jadi len 1, len 2 ya. Nah, di sini ada kan len 1 F. Berarti len 1 ini. Len L1 F1. Len 1 garis ke 1 ini proses ke 1,
F2 proses kedua, ini nanti proses ketiga. Ini nanti kita kasih tanda proses keempat. Cuma namanya yang beda. Cuma tahapannya ke 1, ke 2, ke 3, 4. Oke? Jelas ya sampai sana ya? Nah. Yang sebelah situ sama aja tuh ya Pak? Betul, Yang betul. kedua itu ya? Betul. Ketika saya jelaskan ini, pengertian dan teori sama. Iya, sama. Cuma yang bedakan alatnya jadi dua gitu ya. Kita kalau pengoperasian kita nanti terpisah karena kalau mengoperasikan sambil menjelaskan noise-nya tinggi ya. Jadi nggak ini.